8 dari 10 orang Indonesia belum sadar dirinya diabetes. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, would you stand by me? Just as long as you stand by me. Whenever you're in trouble, would you stand by me? Oh, would you stand by me? Just as long as you stand by me. Oh, just as long Karena kamu punya dia, as you kamu tak harus hadapi semua sendiri. Hanya Diabetazole yang bisa stand by you. Kali ini saya akan membawakan senam kaki untuk penderita diabetes. Posisi awal, duduklah tegak di atas sebuah bangku, jangan bersandar. Latihan yang pertama dilakukan 10 kali. Gerakan jari-jari kedua kaki Anda seperti bentuk cakar dan lurus kembali. Dan lurus kembali. Latihan kedua dilakukan 10 kali. Angkat ujung kaki, tumit tetap diletakkan di atas lantai. Turunkan ujung kaki, kemudian angkat tumitnya dan turunkan kembali. Turunkan ujung kaki, kemudian angkat tumitnya dan turunkan kembali. Latihan ketiga dilakukan 10 kali. Angkat kedua ujung kaki Anda, putar kaki pada pergelangan kaki ke arah samping, turunkan kembali ke lantai dan gerakan ke arah tengah. Latihan keempat dilakukan 10 kali. Angkat kedua tumit Anda, putar kedua tumit ke arah samping, turunkan kembali ke lantai dan gerakan ke tengah. Turunkan kembali ke lantai dan gerakan ke tengah. Latihan kelima masing-masing kaki 10 kali. Angkat kaki Anda sejajar dengan lutut. Dimulai dari kaki kanan. Gerakan jari-jari kaki Anda ke depan. Turunkan kembali kaki Anda. Latihan ke-6 masing-masing kaki 10 kali. Angkat dan luruskan kaki Anda. Gerakan ujung-ujung jari ke arah muka Anda. Latihan ke-7 10 kali. Seperti latihan sebelumnya, tetapi kali ini dengan kedua kaki bersamaan.
Latihan ke-8 10 kali. Angkat kedua kaki Anda, luruskan dan pertahankan posisi tersebut. Gerakan kaki Anda pada pergelangan kaki ke depan dan ke belakang. Latihan ke-9, masing-masing kaki 10 kali. Luruskan salah satu kaki Anda dan angkat. Putar kaki Anda pada pergelangan kaki. Tuliskanlah di udara dengan kaki Anda angka-angka 0 sampai dengan 9. Latihan ke-10 sekali. Selembar koran dilipat-lipat dengan kaki menjadi bentuk bulat seperti bola. Kemudian dilicinkan kembali dengan menggunakan kedua kaki. Dan setelah itu disobek-sobek. Kumpulkan sobek-sobekan tersebut dengan kedua kaki dan letakkan di atas lembaran koran lainnya. Akhirnya bungkuslah semuanya dengan kedua kaki menjadi bentuk bola. Demikianlah senam kaki pada penyandang diabetes. Semoga bermanfaat. Kesehatan Anda dan keluarga kami utamakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Heri Nurstianto, spesialis penyakit dalam, konsultan endokrin, metabolik dan diabetes, Rumah Sakit Puri Cinere, Depok. Beberapa saat ke depan saya akan membahas tentang penyakit diabetes. Apa itu diabetes, gejala, komplikasi, dan bagaimana penata laksanaannya. Diabetes mellitus adalah satu kumpulan gejala yang ditandai dengan peningkatan kadar gula darah di atas normal akibat kegagalan tubuh untuk memproduksi insulin dalam jumlah yang cukup maupun cara kerja insulin tersebut untuk menurunkan kadar gula darah. Bisa juga produksinya kurang atau tidak sesuai dengan kebutuhan. Akibat kegagalan kerja insulin itu mempengaruhi metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak. Ada berapa macam klasifikasi diabetes? Klasifikasinya adalah 1, diabetes mellitus tipe 1. Itu biasanya
ditemukan pada usia sekitar di bawah 20 tahun, ditandai dengan pembuatan insulin yang sama sekali tidak ada karena kerusakan pankreas. Dan biasanya penyandang diabetes tersebut harus menggunakan atau mutlak menggunakan insulin untuk mengatasi peningkatan kadar gula darahnya. Diabetes tipe 2 itu biasa ditemukan pada pasien dengan usia di atas 40 tahun, ditandai dengan peningkatan kadar gula darah, biasanya terjadi akibat genetik atau ada faktor keturunan, disertai dengan adanya gangguan pada pola makan, aktivitas fisik, stres, dan lain-lain. Jadi dari genetik dan lingkungan mempengaruhi terjadinya diabetes tipe 2. Pada penyandang ini, pasien bisa menggunakan insulin atau obat-obatan yang diminum atau kombinasi keduanya. Yang tipe ketiga adalah diabetes tipe lain. Biasanya penyakit ini timbul karena adanya pengaruh dari faktor-faktor lain, seperti misalnya peningkatan hormon-hormon counter atau yang melawan dari kerja insulin, atau adanya obat-obatan yang diberikan untuk pasien karena penyakit tertentu sehingga menyebabkan peningkatan kadar gula darah yang berlangsung terus-menerus. Tipe 4 adalah diabetes kehamilan ya, atau gestasional diabetes. Pada pasien ini biasanya sebelum hamil pasien tidak ada riwayat diabetes, hanya pada saat hamil gula darahnya meningkat di atas normal dan kembali lagi normal atau di bawah diagnosis, di bawah rata-rata gula darah itu setelah melahirkan. Orang-orang yang berisiko untuk menyandang diabetes mellitus biasanya di atas usia 40 tahun, kemudian dengan berat badan lebih atau indeks massa tubuh lebih dari 23 kg per meter persegi, disertai dengan aktivitas yang kurang. Jadi biasanya dia malas bergerak, kemudian banyak makan karbohidrat, dan ada juga pasien-pasien yang pernah melahirkan atau wanita yang melahirkan bayi dengan berat badan lahir lebih dari 4.000 gram atau 4 kg, atau wanita yang pernah mengalami diabetes pada kehamilan atau diabetes gestasional. Kemudian ada hipertensi, tekanan darah lebih dari 140/90, kolesterol HDL-nya kurang dari 35, dan atau trigliseridnya lebih dari 250 mg per desiliter. Kemudian biasanya wanita yang menderita polycystic ovarian syndrome atau PCOS, atau keadaan lain yang terkait dengan resistensi insulin. Kemudian adanya riwayat toleransi glukosa terganggu atau gula darah puasa terganggu sebelumnya. Jadi belum terdiagnosis sebagai diabetes, tapi gula darahnya ada pada range yang termasuk prediabetes. Dan juga satu lagi adalah pasien dengan riwayat gangguan pembuluh darah dan riwayat penyakit jantung. Pemeriksaan apa yang kita lakukan apabila Anda mempunyai risiko atau faktor risiko diabetes mellitus? Pemeriksaan penyaring yang dilakukan adalah pertama, periksa gula darah sewaktu atau kadar gula darah puasa yang diikuti dengan pemeriksaan tes toleransi glukosa oral standar apabila hasil gula darah puasanya masih di antara angka 100 sampai 126. Jadi tidak normal tapi juga tidak tinggi. Jadi ada pemeriksaan standar namanya tes toleransi glukosa oral standar. Kemudian apa kriteria diagnostik diabetes mellitus? Pertama, adanya gejala klasik tadi 3P, polifagi, poliuri, polidipsi ya. Kemudian disertai dengan pemeriksaan gula darah sewaktu yang lebih besar sama dengan 200 mg per desiliter. Yang
Yang kedua, adanya gejala klasik DM 3P tadi dengan kadar gula darah puasa lebih besar sama dengan 126 mg per desiliter, 126. Kemudian adanya nilai kadar gula darah lebih besar sama dengan 200 pada pemeriksaan 2 jam tes toleransi glukosa oral yang dilakukan di laboratorium. Kemudian apa yang kita lakukan apabila gula darah kita hasilnya antara 100 sampai 125 mg per desiliter untuk gula darah puasa dan sewaktunya antara 140 sampai 199. Nah, untuk pemeriksaan hasil lab yang seperti itu kita harus lakukan TTGO, tes toleransi glukosa oral. Nah, apabila hasilnya tidak normal, Anda harus konsultasi ke dokter spesialis penyakit dalam. Bagaimana cara mengobati diabetes mellitus? Tujuan pengobatan diabetes mellitus adalah mempertahankan kadar gula darah pada kisaran yang normal untuk mempertahankan kualitas hidup kita supaya tidak terjadi komplikasi yang lebih lanjut. Jangka pendek adalah untuk mengurangi keluhan, jangka panjangnya adalah menjaga supaya pasien tidak mengalami komplikasi fatal. Kemudian, tapi sebenarnya pengobatan diabetes mellitus itu tidak hanya masalah pengobatan dengan obat-obatan saja, tapi perlu ada 4 pilar, yaitu pertama edukasi. Edukasi adalah pemberian informasi kepada pasien tentang apa itu diabetes, apa komplikasinya, bagaimana menata laksananya, dan bagaimana pola makan yang baik. Yang kedua adalah terapi gizi medis atau bagaimana kita mengatur pola makan, jenis makanan dan jadwalnya. Yang ketiga adalah latihan jasmani teratur atau olahraga, biasanya 3 sampai 4 kali seminggu selama kurang lebih 30 menit sesuai dengan CRIP ya, CRIPE, Continuous, Rhythmical, Interval, Progressive, dan Endurance. Jadi adanya olahraga yang berkesinambungan, berirama, ada jarak antara olahraga dan istirahat, kemudian dengan intensitas yang makin lama makin meningkat sehingga kemampuan dari tubuh kita makin lama semakin baik. Kemudian yang keempat, intervensi farmakologis. Untuk mencapai kadar gula darah normal bisa berupa obat-obatan atau menggunakan insulin apabila dengan diet, dengan olahraga belum mencapai target gula darah yang kita maksud. Nah, sekarang kita membahas tentang bagaimana cara minum obat diabetes. Apakah harus diminum sebelum atau sesudah makan? Ada beberapa jenis obat diabetes yang memang harus diberikan sesudah makan. Di samping lain adalah sebelum makan. Tergantung dari efek kerja dan efek samping dari obat-obat tersebut. Tapi pada dasarnya pemberian obat diabetes adalah dimulai dengan dosis kecil, kemudian ditingkatkan secara bertahap dengan patokan kadar gula darah, glukosa, sehingga mencapai target gula darah yang dimaksud. Sementara obat dosisnya akan dinaikkan sampai mendekati dosis hampir maksimal. Tidak semua obat diabetes diberikan sebelum makan. Ada beberapa golongan obat yang diberikan sesudah makan. Ada juga yang diberikan bersamaan dengan suapan terakhir makan. Pada dasarnya obat-obat itu diberikan sesuai anjuran dokter adalah untuk mengoptimalkan kerja obat tersebut sesuai dengan lama kerjanya. Apa akibatnya kalau kadar gula darahnya tidak terkontrol? Jadi ada pasien sudah minum obat, sudah menyuntik insulin, tapi gula darahnya masih tetap tidak terkontrol, biasanya di atas 200. Yang terjadi adalah dapat menimbulkan komplikasi jangka panjang seperti adanya penyakit jantung, stroke, adanya luka di kaki yang sulit sembuh, bahkan sampai amputasi karena terkena infeksi. Kemudian ada rasa kesemutan, nyeri yang hebat, kemudian tekanan darahnya naik, ada gangguan syaraf yang rusak menaun, kesulitan menelan, bahkan sampai embung dan diare. Banyak ditakutkan pasien adalah sampai terjadinya gagal ginjal, kemudian adanya lumpuh karena stroke, dan kebutaan karena retinopati diabetes. Nah, menurut penelitian yang dilakukan secara besar-besaran di luar negeri dan juga di Indonesia,
Dengan mencapai target kadar gula darah yang baik, yaitu HbA1c atau rata-rata kadar gula darahnya di bawah 7, itu bisa menurunkan risiko sampai 30% kemungkinan komplikasi kronik dari diabetes, sehingga kualitas hidup kita atau kualitas hidup pasien akan lebih baik. Untuk para penyandang diabetes, ada beberapa tips yang ingin saya sampaikan. Pertama adalah jangan menyebut kita atau diri kita sebagai penderita diabetes, tapi penyandang diabetes. Yang kedua, jangan menyebutkan divonis, tapi didiagnosis. Jadi kita berpikir lebih positif, sehingga ke depan kita akan tetap hidup sehat dan bahagia bersama diabetes dengan kualitas hidup yang sama dengan orang-orang yang non-diabetes apabila kita melaksanakan 4 pilar tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Heri Nurstianto, spesialis penyakit dalam, konsultan penyakit metabolik endokrin dan diabetes Rumah Sakit Puri Cinere. Hari ini saya akan membahas tema bagaimanakah tips yang aman untuk berpuasa pada penyandang diabetes. Penyandang diabetes yang berpuasa itu merupakan tantangan bagi pasiennya sendiri maupun bagi dokter yang merawatnya, karena penyandang diabetes yang berpuasa dari beberapa penelitian dikatakan tidak terjadi perubahan pada berat badan sebelum dan sudah berpuasa. Artinya apa? Tidak ada terjadi pengurangan atau restriksi dari karbohidrat selama berpuasa. Kemudian yang kedua, ada yang penelitian mengatakan bahwa terjadi perubahan dari atau penurunan dari kadar lemak darah, maupun ada yang menyatakan tetap saja tidak ada perubahan dalam lemak darah padahal kita sudah berpuasa. Nah, yang berbahaya adalah pasien-pasien diabetes yang berpuasa itu akan menghadapi kondisi dehidrasi atau penyulitnya dehidrasi, dan yang kedua terjadinya trombosis atau penggumpalan darah dalam pembuluh darah. Nah, jadi sebenarnya penyandang diabetes yang berpuasa itu harus mendapatkan satu arahan sehingga puasanya aman, tepat, dan meningkatkan pola hidup sehat dari penyandang diabetes dengan cara pertama memodifikasi atau merubah dosis atau waktu pemberian obat.